Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, sobat pemenang, Taulanguan yang bersukacita. Pada kesempatan hari ini di hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, kembali berjumpa bersama dengan saya Pendeta Stephen Rudi Palit. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam grup Languan Cagampang, Languan Wonderful ini. Tapi sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, mari sama-sama kita minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala berkat Tuhan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan, bahkan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan hari ini kembali kami berada di grup Languan Cagampang ini, Languan Wonderful. Bersama-sama kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk sehidangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar bahkan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus yang menguasai kami semua, bahkan juga yang menafsirkan secara pribadi lepas pribadi, sehingga dapat memahami esensi daripada penyampaian firman Tuhan ini. Mohon ampun dosa kesalahan kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami di dalam pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu ini. Kuduskanlah kami dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sambut kebenaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Glory, haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada kesempatan yang penuh dengan sukacita ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema iri hati, dosa yang mematikan kerohanian. Sekali lagi, iri hati adalah dosa yang mematikan kerohanian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa saya mengangkat tema perihal tentang iri hati ini? Karena jujur saja bahwa dengan keadaan sekarang ini, banyak sekali kita lihat seseorang dengan yang lainnya berantem, atau Languan bilang bakalae, ya, baku marah, baku ambe, cuman karena iri hati. Dan di masa saat sekarang ini juga, di masa sosial media, baik lewat media Facebook, Instagram, juga di YouTube dan lain sebagainya, yang dimanfaatkan pribadi lepas pribadi, di mana mungkin dia memuat foto sukacitanya, videonya yang mengarah kepada sukacita pribadi, misalnya acara-acaranya. Kemudian juga mungkin dia memposting hal-hal yang dilihat oleh orang lain, itu juga bisa menimbulkan iri hati. Misalnya ya, di sana dia kasih videonya, misalnya ulang tahunnya, kemudian dia makan-makan misalnya, atau dia bikin pesta, juga mungkin wisudanya, atau mungkin dia beli baju baru, dia taruh di Facebook, sepatu baru, buku baru, dan lain sebagainya. Pokoknya apapun dia taruh di medianya. Nah, bagi dia sendiri itu bukanlah dia sedang menyombongkan diri, tetapi dia sedang share kehidupannya ya di media Facebook yang dia punya, atau Instagram. Tetapi itu bisa juga menjadi trigger ya, bisa menjadi pemicu orang lain melihatnya, itu bisa menjadi iri dan bisa menghakimi orang yang mengupload tersebut. Ini merupakan hal-hal yang tidak bisa terbendung ya dalam posisi situasi seperti saat sekarang ini ya. Begitu juga di dalam pelayanan banyak sekali terjadi iri hati antara seorang hamba Tuhan ini dengan hamba Tuhan yang lain, pendeta ini dengan pendeta yang lain, gembala ini dengan gembala yang lain, dan lain sebagainya. Banyak sekali terjadi iri hati oleh karena memandang orang lain dengan hati yang tidak lurus, memandang orang lain dengan hati yang bengkok, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
inilah yang akan saya sampaikan kepada kita di dalam pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Nah, yang menjadi landasan kita berpijak dalam perenungan kesempatan hari ini di dalam kitab Perjanjian Baru di kitab 1 Korintus 3 ayatnya yang ketiga. Ya, saya akan bacakan kepada kita semua. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kalau kita baca secara lengkapnya perihal apa yang disampaikan di dalam kitab 1 Korintus tersebut, maka kita akan melihat secara jelas ya di kitab 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ya. Jelas di sana. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema perselisihan ya. Kita mulai misalnya dari ayat 1 Korintus 3 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ayat 9. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat 4, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat 5, jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang oleh kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dan ayat 8, 9, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9 yang terakhir, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jelas di sana apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus perihal tentang perselisihan yang terjadi di antara jemaat dalam memandang atau melihat para pelayan yang melayani mereka. Maka Paulus kasihkan contoh yang jelas, Apolos menyiram, Paulus menuai, kemudian Paulus juga yang menyiram ya, kemudian Apolos yang menuai, tetapi Paulus memberikan satu statement yang begitu tegas dan keras kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan dan lain sebagainya. Kenapa terjadi perselisihan di antara jemaat tersebut? Karena ternyata di sana ada iri hati, sehingga cara pandang mereka bukan cara pandang rohani, tapi cara pandang duniawi, karena hidup secara manusiawi dalam tanda petik apa yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karena itu yang melatar belakangi ayat 3 tersebut yang saya baca untuk menjadi landasan perenungan kita dimulai dengan kata karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat 3 ini sedang menjawab apa yang menjadi sorotan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa status mereka sebenarnya masih hidup di dalam keduniawian, sementara yang dimaksudkan Paulus sebenarnya mereka kalau sudah percaya Kristus, kalau sudah hidup di dalam Tuhan, dalam kerohanian mereka, ya harus hidup secara manusia rohani, bukan lagi manusia duniawi dengan kemanusiaan mereka itu.
Kenapa begitu jelas Rasul Paulus mengatakan ini? Karena di sana ternyata terdapat iri hati, sehingga bukan lagi manusia rohani yang dikedepankan, yang dicondongkan untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada atau cara pandang yang harus dikemukakan, tetapi karena mereka lebih mengedepankan manusia duniawi mereka, sehingga iri hati timbul, iri hati yang mencengkram mereka, iri hati yang mengatur jalan berpikir mereka, sehingga tidak nyata lagi kehidupan rohani dalam kehidupan mereka. Nah, ini juga berpengaruh dalam konteks kekinian saat kita hidup saat ini. Saudara-saudaraku, kelihatan kita rohani, kelihatan kita rajin ke gereja, kelihatan kita rajin berdoa, kelihatan kita sepertinya rajin baca Alkitab dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kehidupan kita adalah kehidupan duniawi. Kenapa? Karena cenderung hati kita penuh dengan iri hati. Nah, inilah juga yang menjadi sorotan di masa saat ini, yang menjadi landasan untuk saya berkhotbah di grup Langon Cagampang, Langon Wonderful ini. Ya, dan ini merupakan salah satu dosa yang mematikan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah mungkin membaca atau ada serial-serial khotbah, ya, ada yang secara general dikatakan misalnya 7 dosa maut. Ya, salah satunya perihal tentang iri hati. Ya, kalau kita baca di dalam bahasa Inggris envy, ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita baca di dalam Alkitab ini, maka di sana kita banyak menemukan dosa iri hati yang sangat mematikan. Ya, mematikan kehidupan manusia. Yang pertama mulai dari Adam. Kita lihat Adam dan Hawa itu sudah jelas, ya. Bagaimana mereka iri, ya, dengan kemahatauan Tuhan, kemahatauan Allah, ya, dan mereka juga ingin mengetahui sama seperti Allah, ingin mengetahui semuanya perihal tentang apa yang dimiliki oleh Allah, sehingga Allah pun mengatakan kepada mereka, jangan engkau makan buah ini, yang lain boleh engkau makan, ya. Tetapi dasar mereka, ya, perhatikan baik-baik, tidak mau taat kepada Allah yang sudah memberikan aturan itu. Ya, dan mereka ingin menyaingi Allah agar mereka juga bisa maha tahu. Ya, mereka iri dengan kemahatauan Allah tersebut. Mereka melanggar perintahnya untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tersebut. Ya. Kemudian turunan mereka masuk kepada Kain. Ya, iri terhadap Habel. Karena kenapa? Karena Tuhan menerima korbannya Habel. Ya. Kemudian si Kain ini iri. Dia melakukan dosa. Yang lain akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Nah, terus kemudian lagi masih dalam perjanjian lama, siapa? Yusuf. Kakak-kakaknya, abang-abangnya iri terhadap Yusuf ini. Karena ayah mereka, Yakub, lebih menunjukkan, ya, menyayangi adik mereka ini, si bungsu ini. Si Yusuf ini. Karena dengan mimpi-mimpinya, dengan perhatian yang berlebihan dari orang tua, ya, dalam tanda petik, ya, saya mau katakan ini, kemudian timbullah iri hati dari kakak-kakaknya, sehingga mereka mencoba untuk membunuh Daud, ya, membiarkan dia bahkan dibuang di sumur, kemudian akhirnya dijual, ya, dan menjadi budak di Mesir. Kemudian juga Bapak Ibu masih ingat, ya, pernah membaca dan mendengarkan bagaimana Saul iri terhadap Daud. Ini jelas, ya, dikisahkan di sana, ya, bagaimana Daud berhasil membunuh Goliat. Dia membunuh Goliat dan akhirnya dia dieluk-elukan oleh rakyat Israel, memuji karena dia berhasil membunuh Goliat yang menjadi musuh bangsa Israel yang sangat-sangat menakutkan karena dia raksasa sangat besar. Sementara Daud
yang kemerah-merahan tersebut. Nah, akhirnya rakyat Israel mengeluk-elukan, memuji Daud, melebihi daripada Saul. Akhirnya Saul iri, dan Saul mencoba dengan segala cara untuk membunuh Daud berkali-kali. Dalam perjanjian lama banyak kita bisa temukan. Masuk ke konteks perjanjian baru, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mulai dengan Herodes. Ya, bagaimana Herodes iri karena dia mendengarkan, ya, ada pemimpin baru yang akan lahir, ya, seperti apa yang dipertanyakan oleh orang-orang, termasuk orang Majus yang pertama menanyakan, sehingga dia bikin siasat untuk memerintahkan anak-anak buahnya untuk membunuh anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun, agar memastikan sang pemimpin yang mengancam posisinya itu ditiadakan. Ya. Kemudian siapa lagi? Yang pastinya adalah ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Mereka sangat-sangat iri kepada Yesus karena pelayanan Yesus, karena pengajaran Yesus begitu disambut oleh Israel, oleh orang Yahudi. Begitu mereka menyambut dia. Sementara kaum Farisi ini, orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka merasa tersaingi. Akhirnya mereka iri dan kemudian mereka bersiasat licik. Akhirnya mereka menyalibkan Kristus. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, secara jelas di dalam Alkitab ini menjelaskan tentang dosa daripada iri hati itu, yang akhirnya merugikan orang lain, yang akhirnya bisa membunuh orang lain oleh karena faktor pemicunya atau triggernya adalah iri di dalam hati seseorang. Alkitab juga jelas sekali tentang asal-usul daripada dosa iri hati ini. Ya, mulai dari ciptaannya, ya, penghuni surga yaitu malaikat berubah menjadi iblis, yang semula mereka adalah malaikat, tapi karena mereka iri, si Lucifer ini iri atas kekuasaan Allah, sehingga dia ingin menyamai, dia ingin menyaingi Allah yang justru menciptakan dia. Akhirnya dia berontak kepada Allah. Dan ini adalah dosa yang membawa kejatuhan mereka, malaikat tersebut, dan akhirnya menjadi iblis. Mereka iri. Dan akhirnya terkontaminasi kepada manusia. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Iblis iri kepada manusia yang selalu mendapatkan kasih karunia Allah, kemurahan Allah, yang taat kepada Allah, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menjauhi dari perbuatan dosa, meninggalkan dosa. Iblis iri kepada manusia yang taat kepada Tuhan, termasuk kita-kita ini, para pendeta, para hamba Tuhan yang hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan, juga jemaat dan bahkan taulangoan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ingat, iblis iri terhadap kita, terhadap Anda yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan segala tipu daya, dia terus berusaha, terus-menerus berusaha menipu manusia, menipu saya dan saudara untuk menjadikan kita budaknya. Sehingga kita tidak mau mengenal Allah yang begitu baik, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu luar biasa terhadap kita, Tuhan Yesus Kristus yang begitu menyayangi kita. Dia ingin memisahkan kita daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pada akhirnya dia ingin kita bermusuhan dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia iri kepada saya dan saudara yang selalu mau taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, itu penyebabnya iblis pun iri terhadap kita. Nah, bagaimana dengan kita manusia? Ya, iri telah menjadi salah satu natur dosa. Dan itu ada pada setiap manusia. Tinggal tergantung kitanya.
Saya mau katakan, kalau Anda aktifkan iri itu dalam diri Anda tidak mau buang jauh-jauh, maka dengar baik. Engkau akan menjadi seteru Allah. Dan engkau akan menjadi sahabat iblis. Karena iblis pada intinya, dialah yang selalu mau mencari mangsa, memakan manusia hidup-hidup. Salah satunya dengan dosa iri tersebut, iri hati tersebut. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, setiap manusia pasti memiliki yang namanya iri hati. Ya. Akan tetapi bagi saya dan saudara yang memahami esensi kebenaran firman Tuhan, saya harus katakan kepada kita, ketika timbul rasa iri hati dalam dirimu karena melihat keberhasilan orang lain, karena melihat orang lain ini HP baru, tiap kali dia ganti HP, atau melihat keceriaan orang itu di media mereka, di Facebook atau di Instagram dan lain sebagainya, sehingga engkau terpicu, sehingga engkau menjadi iri, sehingga engkau mulai mengarang cerita, mengadu domba, memfitnah, membuli dan lain sebagainya. Saya mau katakan hari ini, stop melakukan hal-hal tersebut, karena itu bisa membuat Anda terputus dengan Allah. Hubungan Anda bisa terputus dengan Allah. Dan kalau terputus, ya menjadi seteru. Saudara yang diberkati Tuhan, di era sekarang ini, ya, era digital lah, ya, 4.0, ya, artinya digitalisasi, semuanya serba digital. Bahkan sosial media yang kita miliki, yang hanya sejauh jempol, ya, kita bisa pencet bikin status, ya, kita bisa foto, selfie dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ulang-ulang ini, saudara-saudaraku, sosial media misalnya seperti Facebook, Instagram, ya, kemudian juga ada YouTube, Anda, apalah yang kalian punya sosial media tersebut. Ini yang menjadi trigger atau pemicu iri hati yang akan semakin masif, semakin besar. Karena kenapa? Ya, misalnya nih, ya, saya pakailah karena Bapak Roni Raturandang sedang nonton ini, admin. Misalnya Pak Roni Raturandang, ya, dia bikin video atau dia foto pribadinya, keluarganya yang merupakan best momen mereka, kemudian ditaruh di Facebooknya, ya. Tidak semua orang akan melihat itu dengan positif tentunya. Keceriaan mereka, keberhasilan mereka ditaruh di Facebook misalnya. Tiba-tiba orang lain akan melihat dengan cara iri hati. Nah betul ini, waduh, sombong, siapa taruh-taruh begini, nyana kok pengaruh begini loh, ya. Orang yang taruh di media Facebooknya sebagai best moment, tapi orang yang melihat, yang menonton itu iri. Dengan apa? Keberhasilan mungkin, atau dengan keceriaan, kebersamaan yang ada di media tersebut. Dan inilah yang menjadi pemicu orang lain untuk iri. Karena jujur di Facebook ini, kalau kita tidak bijak dalam melihat dengan kacamata yang positif, maka kita akan menjadi yang negatif. Ya, misalnya ada pernikahan yang mewah, ada hari ulang tahun yang mewah, misalnya nih ya, di Facebook, terus kemudian ada wisuda anaknya misalnya, terus kemudian pertemuan keluarga, pergi ke mall, makan di sini dan seterusnya. Sama seperti saya kemarin, istri ulang tahun, saya dengan anak-anak kami ke mall, kami makan. Ya bahasa saya sederhana, ya karena di mall itu bukan lagi barang yang mewah. Semua orang bisa ke mall, bisa makan di sana. Asal Anda punya uang, ke mall makan, ya udah, it's okay. Ya, tetapi orang yang melihat itu berbeda kalau dia pakai iri hati. Dia akan menghakimi Anda. Ini sombong ini. Pendeta kok begini. Siapa ke mall, kasih tunjung, bikin video lagi.
biasa-biasa joke. Itu orang Langon kalau jam menilai begitu. Tapi saya mau katakan, Anda sedang melihat dengan cara pandang iri hati. Dan ini sangat-sangat berbahaya karena bisa dipastikan, ya perhatikan baik-baik, Anda akan semakin terpuruk dengan cara pandang Anda yang iri hati tersebut. Anda tidak akan pernah bisa keluar, bisa move on daripada cara pandang yang iri hati tersebut. Ya, Anda cuma lihat tetangga punya HP baru, Anda iri. Anda lihat anaknya berhasil di wisuda, sarjana, Anda iri. Anda melihat mereka punya oto baru, mobil baru, Anda iri. Motor baru, Anda iri. Kesuksesan dia jualan, dia punya warung, dia jualan, jualan laku sekali misalnya, makanannya banyak orang cari, sementara misalnya Anda tidak, kemudian Anda iri. Kemudian bersiasat licik, membuat hal-hal yang supaya bisa menyaingi dan lain sebagainya. Banyak faktor yang menjadi trigger, pemicu untuk bisa iri hati. Dan itu natur manusia, dosa. Dan saya mau katakan, itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ketiga. Karena engkau masih manusia duniawi. Titik. Jelas sekali firman Tuhan katakan bahwa karena engkau masih manusia duniawi. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau begitu bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari konsep iri hati ini? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, iri hati jelas. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia mengatakan, iri hati adalah suatu emosi. Ya, yaitu perasaan tidak puas atau rasa ingin yang berlebihan terhadap orang lain. Misalnya seperti harta, kemudian posisi jabatan, prestasi, nama, perhatian, kekuasaan, kebahagiaan mereka. Kita iri dan kita ingin lebih daripada mereka, sementara kita tidak bisa. Akhirnya iri yang timbul. Sekali lagi saya ulangi, itu merupakan suatu emosi, perasaan yang tidak puas, perasaan yang ingin lebih terhadap orang lain, dan perasaan yang ingin tidak melihat orang lain lebih daripada kita. Sehingga orang lain memiliki harta lebih daripada kita, kita iri. Orang lain memiliki posisi jabatan lebih daripada kita, kita iri. Sehingga orang lain memiliki prestasi, namanya luar biasa dikenal dan lain sebagainya, memiliki perhatian khusus, kebahagiaan, kita iri. Itulah definisi daripada iri hati. Dan itu Alkitab katakan, sekali lagi, Alkitab katakan sesuai pembacaan kita, 1 Korintus 3 ayat 3 adalah, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Makanya saya bilang tadi di tema kita, iri hati adalah dosa yang mematikan kerohanian Anda. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa juga bukan hanya sekedar emosi yang negatif saja berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan itu adalah dosa. Bukan hanya sekedar emosi yang negatif saja, tetapi itu adalah dosa. So, kalau itu Anda ketahui iri hati adalah dosa, maka itu harus diputuskan segera. Say no to envy. Katakan tidak terhadap iri hati. Putuskan hubunganmu dengan iri hati tersebut.
Karena perhatikan, dari Bapak Gereja awal-awal, mula-mula juga ini sudah mengategorikannya dosa maut. Bahkan ada 7 dosa maut. Salah satunya adalah iri hati ini. Ya, oleh karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, iri hati ini bisa menghancurkan kehidupan Anda. Iri hati ini bisa menghancurkan kemampuan Anda. Iri hati ini bisa menghabiskan, memupuskan segala cita-cita harapan Anda yang ada di depan sana. Karena Anda tidak akan pernah sampai ke sana. Karena kenapa? Iri hati yang mendominasi hidup Anda. Orang yang iri hati tidak ada satupun yang positif di dalam pemikirannya. Orang yang iri hati di dalam hatinya tidak ada satupun yang bisa menganggap orang lain itu baik, bagus, dan lain sebagainya. Yang ada hanyalah di mata Anda semua orang itu jelek, semua orang itu tidak baik, semua orang itu rusak. Anda lah yang paling benar, semua orang tidak benar. Karena kenapa? Iri hati yang sedang menggerogoti hidup Anda. Sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, dan juga saya sebagai seorang dosen teologi, selalu mengajarkan baik kepada jemaat yang saya gembalakan, dan juga kepada para mahasiswa yang saya ampu mata kuliah yang ada, yang saya ajarkan kepada mereka di kampus STTRM di Jakarta. Saya selalu menegaskan bahwa jadilah manusia rohani yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan jadilah manusia rohani yang sesungguhnya? Karena banyak orang mengatakan dia adalah manusia rohani dalam pengertian hidup mau seturut dengan kehendak Tuhan berdasarkan perintah firman Tuhan, akan tetapi hatinya masih diisi oleh iri hati, masih didominasi oleh iri hati, sehingga kehidupannya tidak pure, tidak tulus, tidak murni, tetapi kehidupannya adalah munafik. Kehidupannya penuh dengan kepura-puraan, kehidupannya penuh dengan kamuflase kehidupan, kehidupannya penuh dengan iri hati, dan itulah yang membuat dia tidak bisa bangkit dari keterpurukan hidupnya. Kenapa? Karena dia masih didominasi oleh emosi yang negatif, dan menurut Alkitab itu adalah dosa yang disebut dengan iri hati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita mengetahui dengan jelas bahwa iri hati adalah dosa yang bertentangan dengan kehendak dan kasih Allah, maka seharusnya itu harus kita tinggalkan. Karena keutamaan Kristen yang diharapkan dalam kehidupan Anda adalah kerohanian Anda. Berbicara manusia rohani, ini berbicara ketaatan. Berbicara manusia rohani yang hidup dalam kerohanian Anda sebagai orang yang taat kepada Kristus, ini berbicara aplikasi firman Tuhan. Dan tidak pernah firman Tuhan mengatakan untuk kita iri hati. Tapi sebaliknya, di sana dikatakan jangan ada iri hati yang menimbulkan perselisihan dan lain sebagainya. Karena itu berujung-ujung pertengkaran dan bisa saling membunuh satu dengan yang lain. Dan itu adalah dosa. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, ketika Anda iri hati, perhatikan baik-baik kalimat ini, maka Anda sedang protes Allah. Sekali lagi, ketika Anda ada iri hati, maka tanpa Anda sadari, Anda sedang protes kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sama aja Anda tidak mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus adil, Tuhan Yesusku luar biasa. Tapi sebaliknya, Anda sedang protes Tuhanmu karena iri hati itu. Kenapa saya katakan ini? Jelas, kalau Anda sering menghakimi orang lain karena Anda iri terhadap orang tersebut, Anda seperti mau mengatakan Tuhan tidak adil terhadapku. Sekali lagi, camkan kalimat ini. Kalau Anda sering-sering iri terhadap orang lain, maka Anda sama saja sedang mengatakan Tuhan tidak adil terhadapku, Tuhan tidak baik terhadapku. Berarti Anda sedang protes Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan,
Agar Anda tidak termasuk pada kategori orang yang protes Tuhan, yang mengatakan Tuhan tidak adil, tidak baik terhadapku, maka janganlah iri hati. Tapi kalau ada orang di sekitar Anda sukses, berhasil, dukunglah, pujilah, selagi itu dia lakukan dengan baik dan benar. Kenapa saya katakan selagi? Karena kita tidak tahu jalan apa yang dia tempuh. Tetapi yang kita harus lakukan adalah memberikan pengaruh yang positif dari mulut kita, cara pandang kita. Itu sama saja kita juga sering mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu adil terhadap semua orang. Tapi sebaliknya kalau Anda bilang, loh kan kita tahu tuh orang itu, nah mungkin dia begitu. Kita tahu tuh orang itu, seolah-olah Anda paling tahu orang itu. Kenapa dia sebegini? Dia dapat dari mana DP doi, DP harta itu? Kenapa dia so kaya sekali kan? Kenapa dia so HP baru? Kenapa dia so oto baru? Waduh, jangan-jangan. Waduh, Anda sebenarnya sedang protes kepada Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik terhadapku. Jadi stop jo iri hati. Stop jo iri hati. Stop jo iri hati. Ya. Lebih baik Anda fokus kepada Tuhan yang adil dan baik terhadap Anda. Bukan fokus kepada keberhasilan orang lain yang bisa menimbulkan iri hati. So yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah saya dan saudara atau kita bisa menghadapi atau menangani iri hati ini? Bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai manusia rohani, bukan lagi manusia duniawi, agar kita bisa mengatasi iri hati ini. The first, yang pertama yang harus dilakukan adalah bertobat. That's it. Bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika engkau mengaku dosamu, maka ia setia dan adil akan mengampuni dosamu. Saya bacakan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa menangani akan iri hati ini, pertama kali yang harus kita lakukan adalah bertobat dengan cara akui itu di hadapan Tuhan, bahwa engkau melakukan dosa iri hati. Banyak orang Kristen, banyak berarti ada, saya tidak mengeneralisasi, tapi ada orang Kristen yang katanya dia hidup dalam Tuhan, yang katanya dia rajin melayani, yang katanya hidupnya saleh, suci, tapi hatinya penuh dengan iri hati, kebusukan. Dia tidak terima keberhasilan orang lain. Apalagi sesama para pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang berkhotbah di grup Langon Cagampang ini. Stop jo saling iri satu dengan yang lain. Ya, tapi saya tidak menuduh. Ya, saya percaya di sini tidak ada. Ya, tapi percayalah, di sana sini pasti ada. Sekali lagi, di sini tidak ada, tapi di sana sini pasti ada. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kadang dia bilang begini, dari mana kok dia sekolah, dia teologi. Masih anak sepanggal dia belum bisa lakukan itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua, ketika Anda hidup di dalam Tuhan, buktikan yang benar bahwa Anda adalah seorang pengikut Tuhan yang jauh dari perbuatan iri hati tersebut. Jadi yang pertama yang Anda harus lakukan adalah, perhatikan baik-baik, bertobat, dan lakukanlah apa yang Anda harus lakukan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Anda harus melakukan ini dengan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anda harus melakukan ini dengan harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anda harus bertobat dan tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Tinggalkan perbuatan iri hati tersebut, agar Anda tidak menjadi orang yang
menjadi seteru Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah Anda bertobat, inilah hal yang harus Anda lakukan. Pertama, jaga hati dari hal-hal yang bisa membangkitkan iri hati Anda. Seperti dikatakan dalam kitab Amsal 4 ayat 23. Jagalah hati. Ya, coba saya bacakan bagi kita. Amsal 3 ayat 23. Ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Amsal 3 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga kita dengan segala kewaspadaan. Artinya, yang harus kita perhatikan menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa membangkitkan iri hati, ego kita, rasa tidak aman, emosi yang tidak bisa terkontrol, keinginan-keinginan yang berlebihan, alias serakah, ya, rakus orang Lamongan bilang. Kemudian adanya stres, frustasi. Itu semua bisa memicu iri hati. Ini yang harus kita jaga. Maka firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau kita di bahasa asli dikatakan itu to watch. Ya, dia bisa menjaga, memandang, memproteksi hatinya dari egosentris berpusat pada dirinya, yang perasaan-perasaan, keinginan-keinginan yang berlebihan, ya, yang saya katakan tadi, serakah, rakus, ya, ingin memiliki milik orang lain, ingin memiliki barang orang lain, pokoknya dia ingin segala-galanya, padahal dia sendiri tidak mampu berada di posisi itu. Sekali lagi saudaraku, jagalah hatimu dari hal-hal yang bisa membangkitkan egomu, membangkitkan hal-hal iri hati. Dan yang kedua, setelah Anda menjaga hati, ya, yang perlu juga dilakukan adalah mari pagari hidupmu dengan perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat 10 sampai 20 jelas mengatakan itu. Ya, saya bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 20 jelas di sana mengupas perihal tentang perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Karena itu saya bacakan saja ya. Perlengkapan rohani. Yang pertama adalah perisai. Pergunakanlah perisai iman, kemudian ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah, ya, dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu, kita harus memegari kita dengan perlengkapan rohani agar kita terbebas dari iri hati. Artinya apa yang disediakan Allah bagimu, Anda harus pakai itu. Perlengkapan rohani agar Anda tidak terjebak dalam dosa iri hati. Dan yang terakhir, hiduplah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Artinya, dengan ketaatan kita, dengan kesetiaan kita, hiduplah sungguh-sungguh sebagai manusia rohani, bukan manusia duniawi, agar kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya mau katakan, hiduplah sebagai manusia rohani yang sungguh-sungguh, agar Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga iri hati akan timbul pada dirimu, di hatimu, engkau langsung hancurkan itu. Dalam nama Yesus, iri hati pergi. Iri hati, aku mau keluar dan aku mau bebas dari iri hati. Agar Anda tidak terjebak dengan tipu daya iblis. Itulah yang saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Taulanguan, dimanapun Anda berada, yang menyaksikan siaran langsung ini maupun nanti yang menyaksikan ini hasil rekaman ini. Supaya Anda terbebas dari iri hati. Menangani iri hati yang pertama adalah bertobat, akui itu sebagai dosa di hadapan Tuhan. Kemudian Anda harus menjaga hati dan memakai perlengkapan rohani agar bisa membentengi hidupmu. Karena itu disediakan Allah bagimu.
perlengkapan rohani. Dan yang ketiga adalah berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka engkau akan jauh dari perbuatan iri hati yang mematikan kehidupan rohani Anda. Sekali lagi, stop iri hati. Tapi marilah berbuat kebaikan. Marilah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah sebagai manusia rohani yang benar-benar terpancar Yesus Kristus dalam kehidupan Anda. Jangan munafik, jangan kamuflase kehidupan Anda yang penuh dengan iri hati. Tetapi hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka iri hati akan jauh daripadamu. Engkau menjadi orang yang lebih baik. Engkau menjadi orang yang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Engkau hidup sebagai orang yang penuh kasih, yang tulus ikhlas untuk bisa mengasihi orang lain. Dan engkau bisa memuji orang lain. Engkau bisa mensupport orang lain. Karena engkau tidak memiliki iri hati. Demikianlah Bapak Ibu renungan ini. Selamat kita untuk menjalankan kehidupan berdasarkan firman Tuhan. Dan bagi Anda yang masih memiliki iri hati, sekali lagi saya harus katakan, bertobat hari ini agar Anda tidak menjadi budak iblis, dipakai terus untuk menjadi orang yang iri hati. Sampai kita bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami bisa merenungkan bersama-sama akan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau membenci orang yang penuh dengan iri hati. Iri hati adalah dosa, itu kami harus akui di hadapan Tuhan, kami bertobat. Dan kami selanjutnya menjaga hati kami dan memakai perlengkapan rohani yang telah Allah sediakan bagi kami. Dan kami mau memberi hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, maka kami jauh daripada iri hati. Biarlah Taulangon dimanapun berada, dan bahkan siapapun yang menyaksikan hasil rekaman ini, semuanya jauh dari hidup iri hati. Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan berikan buka jalan bagi mereka yang berusaha saat ini oleh karena terdampak COVID-19 saat ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Perenungan hari ini saya Pendeta Stephen Rudi Palit undur diri dari siaran langsung ini. Sampai kita bertemu di minggu yang akan datang. Shalom, damai di hati.